Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Helmi Zainuri, STMT, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang terhormat PH dan BPH KMTI, dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa solawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Qasim Nurseha. Saya di sini sebagai narasumber yang akan membantu teman-teman dalam acara kali ini. Perlu teman-teman ketahui, acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian study more yang diselenggarakan oleh divisi IPTEK pada KMTI. Study more ini, acara pada malam hari ini kami mengangkat tema prospek bidang IT. Nah, untuk itu izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui di malam ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Karena sudah memulai acara ini, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya acara yang kedua adalah pembacaan doa. Kepada Saudara Raffi Ardiansyah kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddun min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Raffi Ardiansyah. Semoga yang mendengar dan membacanya mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya teman-teman yang berada di acara pada malam hari ini, jika menginginkan
on cam kan kameranya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi tentang prospek bidang IT oleh narasumber kita, sekaligus nanti dilanjutkan dengan tanya jawab kepada Bapak Muhammad Helmi Zainuri STMT. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ahmad Qasim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Acaranya nyantai aja ya, karena yang dibahas kita bahasan topiknya topik nyantai ini. Siap Pak Helmi. Kalau bahas tema-tema tentang prospek IT itu biasanya ngobrol malam sampai subuh ini. Oke, ini asumsiku adalah sebagian besar audien kan masih posisinya masih tingkat pertama kedua kali ya di prodi IT gitu kan. Nah, singkat cerita, kalau kita bahas atau orang bertanya prospek IT gimana sih kan gitu ya. Ada yang bilang prospek IT bagus, ada yang bilang prospek IT itu nggak jelas kan gitu. Kenapa bisa seperti itu ya? Coba kita bahas. Saya ambil dari beberapa sumber ini yang ada di internet terkait dengan kondisi-kondisi ya kira-kira setahun yang lalu lah atau tahun ini juga. Tahun kemarin 2020. Nah, coba saya share ya screen ya, kelihatan nggak ya? Oke. Kalau ada pertanyaan langsung apa aja ya? Jadinya bisa ngobrol gitu kan. Nah, kelihatan nggak? Oke, kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, kita share ini aja. Semoga kelihatan ya. PowerPoint-nya kelihatan, Mas? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, let's see. Mari kita mulai. Oke. Yang namanya prospek IT itu lebih banyak tantangannya daripada happy-happy-nya gitu. Yang ada di IT itu adalah tantangan karena yang membuat IT berkembang itu adalah challenge. Tentunya banyak motivasi yang dari situ, terutama motivasi bisnis, motivasi kesehatan, motivasi defense dan yang lainnya macam-macam. Oke, mundur ke beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan ya, yang namanya teknologi sampai sekarang itu nggak ada yang namanya pertumbuhannya melambat, akselerasinya semakin lama semakin cepat ya, mulai menanjak naik ketika muncul teknologi elektro, digital, muncul prosesor, muncul programming, muncul informasi teknologi. Nah, itu kira tahun-tahun 90-an lah. Itu mulai berkembang sangat cepat sekali. Ini kita pasti tahu ini. Dan kalian posisinya sekarang itu ada di mau memasuki dunia yang bergeraknya sangat cepat. Baik perubahannya, baik munculnya teknologi baru, baik tantangannya, dan yang lain-lain. Oke, ini salah satu contoh aja. Sebuah teknologi yang tiap hari kita pakai, namanya smartphone. Itu ketika mulai muncul tahun 96, handphone pertama kali muncul, itu ya, sampai 2016 itu hampir 2 miliar itu yang pakai, lebih lah sekarang. Artinya apa? Kalau dilihat pertumbuhannya semakin lama semakin cepat. Bukan linear ya, bukan linear, tapi eksponensial gitu pertumbuhan. Akselerasinya semakin cepat. Ini. Oke, kemudian kalau dilihat dari teknologi yang ada, itu ketika teknologi baru itu masuk
digunakan oleh masyarakat semakin lama juga semakin cepat. Contoh di sini misalnya ada televisi ya, ini grafik menunjukkan berapa lama sih digunakan oleh 50 juta orang kan gitu. Televisi itu butuh waktu 22 tahun misalnya. Komputer itu butuh waktu 14 tahun. Smartphone 96 tahun 96 itu butuh 12 tahun. Internet muncul itu cuma butuh 7 tahun. Facebook 4 tahun sudah 50 juta pengguna. WeChat butuh waktu 1 tahun. Pokemon Go untuk membuat dimainkan 50 juta orang itu cuma butuh waktu 19 hari. Artinya apa? Semakin lama teknologi ini bisa digunakan oleh masyarakat itu semakin cepat. Artinya apa? Yang bikin juga semakin cepat. Apalagi yang lama juga gampang usang. Artinya sekarang itu pada era-eranya kalau orang bilang itu disruptif era. Era yang mana kemapanan teknologi yang lama-lama itu mulai diganggu-ganggu. Contoh misalnya, tahu SMS kan? Tahu Pak. Nah, mungkin kalian layar sudah ada SMS gitu ya. Dulu waktu 96, tahun 97, 98, wah SMS itu keren lah. Sehingga kemudian PT Pos itu menutup servis namanya Telegram. Gara-gara ada SMS. Orang lebih suka ngirim SMS daripada ke kantor pos buat ngirim Telegram. Kemudian muncul teknologi instant messaging, ada Yahoo Messaging, ada WhatsApp, ada Telegram, ada WeChat, ada yang lain-lain. SMS sekarang sudah nggak jarang digunakan orang. Bahkan di tempat saya itu hampir ada 1000 SMS nggak aku baca sama sekali, isinya iklan tok. Sama. Iya kan? Orang lihat message mesti email lah minimal gitu kan. Apa sekarang ada Discord, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger atau yang lainnya. Kemudian juga si perkembangan teknologi ini juga mempunyai dampak bukan hanya di bidang-bidang dia diterapkan, tapi secara sosial budaya itu juga merubah budaya orang, merubah budaya masyarakat. Gitu kan. Sebelum adanya Instagram, nggak ada yang namanya selfie. Gara-gara ada Instagram juga muncul ada istilah selfie kan gitu. Nah, sebelum ada Instagram Live, nggak ada istilah namanya selebgram. Sekarang muncul ada selebgram. Orang nggak perlu TV lagi buat terkenal, gitu kan ya. Apalagi sudah ada TikTokgram, malah macam-macam lah. Nah, itu secara budaya juga berimbas ke sana. Oke, next. Nah, bagi dunia IT-nya sendiri, kata Pak Charles Auger ini adalah bahwa informasi teknologi itu nggak selalu menyenangkan. Iya, banyak keruwetan di sana kan gitu ya, banyak tantangan di sana. Bahkan di dunia IT sendiri, penggunaan IT itu bukan selalu menyenangkan, gitu kan. Ada juga ya gara-gara IT jadi nggak menyenangkan kan gitu. Contoh misalnya dulu yang orang bilang wah kerja bisa di mana aja kan gitu ya. Ya gara-gara bisa kerja di mana aja, di mana-mana bisa dikejar kerjaan kan gitu. Orang bisa dihubungi kapan aja. Dulu enak, nggak punya telepon, hidup nyaman, tentram gitu kan. Sekarang dikit-dikit lihat message gitu kan. Dulu enak, nggak perlu ganti status. Sekarang kalau nggak ganti status, meriang badannya, kan repot, nggak selalu menyenangkan. Oke, tapi ketika si IT itu digunakan untuk bagaimana kita membuat sesuatu yang punya manfaat, membuat sesuatu yang berbeda, nah itu akan menjadi menariklah di situ. Sehingga si IT ini juga membawa perubahan di berbagai macam bidang, kemudian dampak di dunianya juga di bisnis orang harus berubah, mengikuti perubahan zaman. Kalau enggak, ya wis. Ada istilah gaptek, ada istilah kudet, itu kan muncul gara-gara orang
ada yang ketinggalan dari si IT ini. Oke, so gimana tahun 2020 kemarin? Ini adalah data di Amerika. Ya, kita bisa membuat sebagai potret lah di dunia kayak apa gitu kan, dunia IT. Banyak sekali bidangnya. Oke, itu nominal segitu 17 miliar dolar US ya. Di Indonesia Ya. miliar, di sana triliun. Value bisnisnya. Kemudian juga ada 5 dibagi menjadi atau dikategorikan menjadi 5 ya. 5 bidang IT. Nah, yang rame gitu kan. Yang paling gede itu yang bagian ini, teknologi services. Itu kira-kira ya membuat atau memberikan jasa bagaimana membuat solusi IT. Jadi software house atau pengolahan data atau sistem integrator itu segitu bisnisnya. Yang kedua mana? Oh ini, Telekom services kayak Telkomsel, Indosat, XL itu di situ posisinya. Ini yang nggak kena dampak pandemi itu yang di sini. Kalau yang tech service masih kena pandemi. Tapi kalau yang bisnisnya Telekom services, mereka nggak kena. Kalau kemudian di ini software, apps gitu kan, mulai dari aplikasi, ada mobile, ada game di situ, ada e-commerce di situ, ada cloud services di situ, entah itu SHS, entah itu PSS atau apa namanya, sekarang mulai ada machine learning cloud service juga, macam-macam. Kemudian nih, ini yang emerging teknologi ini yang berhubungan dengan inovasi-inovasi teknologi terbaru. Sekarang baru ramai yang namanya Internet of Things untuk ke Industrial 4.0. Kemudian muncul 3D printing, virtual reality, machine learning lagi rame, big data, telco orang bilang ada 4G, wes, itu rame di sini. Kemudian untuk backbone dan driver IT itu di bagian device infrastructure. Ini yang urusannya sama jaringan, komputer, server, storage, device, handphone, macam-macam lah di situ. Prosesor, komputer, yang di hardware di sini. Nah, kalau dilihat dari angkanya dan bidangnya, kebayang lah, prospek itu nggak akan hilang dari IT. Teknologi juga semakin berkembang, muncul prospek baru. Teknologi berkembang, muncul lagi prospek yang baru. Itu yang ada di IT. Bahkan nggak berprospek pun bisa menciptakan prospek sendiri. Nah, next. Ini ya, kalau orang ngomongin kita kuliah lulus mau kerja apaan lah. Ini kira-kira dari si Karir Karma. Bidang kerja di 2021 yang paling keren urutannya. Yang pertama adalah Artificial Intelligence Engineer. Itu growth-nya 3 kali lipat dari 300%. Itu 4 tahun yang lalu belum ada posisi kerjaan itu. Data Scientist, Information Security, Software Engineer, Computer Scientist, Data Analysis, IT Manager, dan yang lain-lainnya. Bayarannya nggak murah. Itu bayaran per tahun. Oke, Indonesia gimana? Sorry, sebelumnya ini dulu. Dengan berbagai macam bidang tadi, orang yang bekerja di IT atau orang yang menapai karir di IT, itu banyak sekali pilihannya, bidangnya. Mau mengambil di mana? Terkait dari 5 bisnis yang di atas tadi, itu di dalamnya mesti ada ini. Yang paling atas hijau, ini adalah service infrastructure. Ya kan? Kalau yang paling kiri, daerah paling kiri ini yang karir-karir mula awal lah, pemula-pemula.
kemudian mulai berkarir, yang tengah ini middle, kemudian yang di tengah ini late career ini ya, yang sudah mulai advance lah gitu ya. Kemudian extended, nah ini yang sudah sesepuh atau istilahnya bukan orang tua sih, tapi udah pakar-pakar IT itu munculnya ada di sini nih. Udah posisinya udah ya, punya perusahaan, CTO, CEO dan yang lainnya, direktur dan yang lainnya. Oke. Jadi profesinya ada di banyak tempat, bisa di IT infrastructure, ini urusan hardware, jaringan, gitu ya, server, storage. Ada di network teknologi, ini di jaringan, ya dipisahin sekarang banyak. Urusan telecommunication gitu ya. Kemudian di bisnis sendiri, ada IT operation analysis yang mengoperasikan bisnis IT seperti apa. Gitu. Kemudian kalau ini masuk ke middle up ya, IT management, bisa jadi manager. Terus di bidang keamanan sistem informasi, di bidang DevOps ini 5 tahun yang lalu belum muncul, sekarang sudah muncul. Sama cloud teknologi di situ. Kemudian di bidang storage sama data, pengolahan data gimana, machine learning gimana, AI gimana, business analysis gimana, itu ada di sini. Terus yang selalu muncul pasti ada adalah si software developer. Dari mulai yang kiri ini ada software developer yang junior gitu ya, sampai yang paling tinggi ini software system arsitek. Itu jenjang karirnya ada, path-nya ada. Nah, kalau dilihat di sini maka orang-orang IT itu mereka punya karir. Siapa yang menentukan posisi ada di mana? Bebas. Kalian mau pilih yang mana gitu kan ya. Kalian menyebut diri kalian sebagai apa? Bebas. Tergantung kita sekarang lagi ngerjain apa, kita kerja di bidang apa kan gitu ya. Tapi di sini dosen nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi dulu di ITI jangan jadi dosen gitu kan, di sini nggak ada. Bukan, maksudnya di meeting ini nggak ada. Oke, di karir IT ini juga nggak ada dosen di sini. Saya lihat dari Komtia ini juga. Oke, nah silakan ini mulai kalau masih awal-awal IT, ya kira-kira saya mau masuk kemana sih kan gitu ya. Saya senangnya di mana sih, nanti kita akan bahas di akhir-akhir slide ini. Oke, so that's it. Kayak ini ya jenjang karir ya. Jadi mulai entry level sama senior itu mesti ada perbedaannya. Kalau ini di software developer yang awal-awal masuk jadi programmer itu adalah kerjaannya itu adalah membuat coding. Kalau sudah senior ya dia memeriksa coding kan gitu kan ya. Yang di awal-awal itu biasanya bikin metode, kalau yang di senior-senior itu bikin arsitek. Oh ya, ini yang mahasiswa baru sudah dapat pelajaran coding belum ya? Mana mahasiswa baru? Ya, gimana teman-teman yang angkatan 20? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Sudah merasa salah ngambil jurusan belum? Belum. Saya bisa bikin kalian salah ngambil jurusan gitu ya. Kita lihat. Oke, ini Indonesia 2020. Bidang kerja, kemudian sama pengalaman, sama gajinya. Kalian bisa download itu di internet, namanya Kelly Indonesian Salary Guide. Nah, kalau kalian merasa gaji segitu kurang, segera pindah prodi dari sekarang. Tuh kan? Nah, gimana kira-kira? Kurang atau enggak? Nih, yang di lanjutannya juga. Cukup lah. Ya kan, kalau level-level middle kan software development 15 juta itu udah asik lah hidup gitu ya. Asik, Pak. Sudah ya. Iya, udah bisa ngidupin istri sama anak lah kan gitu kan ya. Iya. Kalian cewek-cewek cari suami software developer cukup menjanjikan lah gitu kan.
Itu Indonesia. So, ini adalah lahan yang tersedia. Ini adalah opportunity atau kesempatan yang ada. Tapi bagaimana kenyataannya? Nah, tahun 2018, Indonesia bakal diprediksi krisis ahli IT. 2017, Indonesia krisis tenaga ahli teknologi informasi. Wow. Artinya apa? SDM IT di Indonesia kurang. Apa iya? Indonesia darurat tenaga ahli IT. Tempo. Ya kan? Indonesia darurat tenaga ahli IT. Itu dari si ICO. Asosiasi Chief Information Officer di Indonesia. Ya kan? Ketersediaan tenaga ahli dan permintaan gap-nya adalah 70%. Wow. Artinya apa? Kalau gap-nya ini berapa? 60-70%. Lowongannya itu 60. Lowongannya berapa? Lowongannya 100. Tenaga ahlinya cuma 30. Kan itu. Lah yang 70 kemana? Nggak tahu. Siapa yang mau ngisi kan gitu. Oke. That's it. 2020. Nah, kan tadi kan ini 2000 berapa? 2018, 2017 ya kan beritanya. Ini berita 2020. Indonesia kekurangan tenaga ahli programmer. Artinya yang diramalkan atau diberitakan tahun 2018 itu terjadi di 2020, nggak sampai 2030. Itu baru programmer, belum yang lain kan gitu. Terus apa? Artinya apa? Cukup berprofit nggak IT? Nanti dulu, kan gitu. Kita harus lihat sumber tenaga ahli IT itu dari mana sih? Yang pertama, itu teman-teman dari SMK. Di SMK itu ada TKJ sama RPL. Yang satu adalah programming, yang satu adalah jaringan komputer. Itu banyak banget SMK IT. Puluhan ribu lulusannya. Atau ratusan ribu ya, ratusan ribu di situ. Terus kemudian D3. D3 IT banyak banget juga. Lebih banyak dari S1. S1 IT wus di mana-mana, tiap kota sekarang, tiap prodi, tiap perguruan tinggi ada itu. Prodi IT. Tapi pertanyaannya, kenapa dulu bisa diramalkan bakal darurat kekurangan tenaga ahli IT, dan sekarang ternyata Indonesia kekurangan tenaga ahli programmer. So, mana yang salah? Apakah para SMK, D3, S1, IT itu tidak bisa menghasilkan ahli IT? Apakah lulusan-lulusan itu jadinya bukan ahli IT, malah jadi yang lain? Mungkin kalau dilihat dari sisi industri IT, yang terjadi adalah para lulusan-lulusan itu tidak bisa memenuhi kualifikasi untuk diterima menjadi ahli IT di sebuah institusi. Entah skillnya nggak mencukupi, entah soft skillnya nggak beres, entah knowledge-nya kurang, entah ilmunya sudah basi, kan itu ya. Ilmu basi itu ini apa namanya, ngeri-ngeri sedap. Kita belajar programming sekarang pakai apa? C++. Wah, ternyata kemudian C++ nggak dipakai orang, kan gitu. Atau kita belajar SQL Server 2017 atau 2020.
nanti lulus kita ada versi SQL Server 2024 gitu kan. Kurang lagi ilmunya. Kita sekarang programming pakai Android Studio. Mungkin 4 tahun lagi Android Studio udah nggak dipakai orang. Itu tantangannya. Ngeselin di IT. Semuanya berkembang dengan cepat, semuanya berkembang dengan hal yang baru. Itu tantangan di IT. Kalau nggak suka belajar yang baru, jangan lanjutin di dunia IT. Oke, ada pertanyaan? Nah, sebelum saya masuk ke tema berikutnya, bagaimana menyikapi prospek IT yang kayak gini? Ya, teman-teman boleh banget kalau mau bertanya langsung raise hand aja. Boleh? Mungkin belum, Pak, dilanjutkan Belum materinya. ya? Oke. That's it. Ini tantangan pendidikan di IT. We are currently preparing students for job that doesn't exist yet, using technologies that haven't been invented in order to solve problem we don't even know. Nah, problemnya. Jadi kalian tuh sekarang lagi belajar atau jadi mahasiswa, ya kan? Yang dipersiapkan mungkin pekerjaannya belum ada sekarang. Saya dulu kuliah, nggak ada pekerjaan yang namanya data science. Sekarang ada pekerjaan yang namanya data science. Zaman saya kuliah, nggak ada pekerjaan yang namanya mobile developer. Sekarang ada pekerjaan mobile developer. Entah zaman kalian nanti. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan baru yang belum muncul. Teknologi yang kalian ajari belajar sekarang mungkin usang. Muncul lagi teknologi yang baru. Tantangan problemnya belum ada sekarang. Tapi kalian harus bisa menyelesaikan tantangan problem di masa depan. Kan gitu. Dulu yang namanya evidence, barang bukti, ada wujudnya. Kan gitu. Sekarang yang namanya jejak digital, bisa menghasilkan kehidupan seseorang. Nah, ini adalah tantangan di dunia pendidikan IT. Yes. Oke, pernah lihat gambar ini enggak? Halo? Pernah lihat gambar ini belum? Ini gambar untuk pendidikan IT. Jadi, singkat cerita, di Indonesia, kalau kalian kenal ada prodi sistem informasi, prodi teknik informatika, prodi informasi teknologi, prodi ilmu komputer, prodi teknik komputer, bedanya apa? Nah, itu di sini. Kalian harus tahu posisi sekarang ada di mana. Posisi kalian itu ada di ini. Kurikulum kalian itu ada di informasi teknologi. Oke, cara bacanya gimana? Yang mendatar itu semakin ke kiri, semakin teoritis, semakin ke kanan, semakin aplikatif. Jadi, kalau dilihat dari sini bahwa ilmu-ilmu kalian itu adalah ilmu-ilmu yang akan dipelajari adalah ilmu aplikatif. Yang bisa langsung digunakan untuk masuk ke masyarakat atau digunakan oleh pengguna. Oke. Yang dari bawah ke atas itu adalah bidangnya. Yang bawah ini adalah hardware, komputer, yang atasnya itu adalah tentang infrastruktur IT atau jaringan komputer, server, dan yang lainnya. Atasnya ini adalah tentang software development, kemudian atasnya tentang teknologi aplikasi, atasnya tentang organisasi. Oke, jadi di prodi kalian nggak akan banyak urus bahas hardware komputer.
prosesor dibahas, interface komputer nggak dibahas, macam-macam. Tapi yang dibahas ya bagian-bagian jaringan komputer itu dibahas tuh di sini. Kemudian metodologi software, teknologi-teknologi terbaru tentang integrasi software dibahas. Tapi bagaimana membuat algoritma untuk sesuatu yang lebih dalam enggak dibahas. Kemudian lebih banyak mengimplementasikan teknologi IT. Bagaimana menerapkan teknologi IT itu ke user atau pengguna. Sehingga dekat dengan yang namanya urusan organisasi. Bagaimana mengimplementasikan sebuah teknologi ke dalam organisasi atau bisnis. Atau menggunakan teknologi informasi untuk membuat organisasi atau bisnis. Itu di bidangnya di sini. Oke ya, kalau CE ini untuk ke teknik komputer. Dia akan banyak membahas tentang hardware. Kalau IS itu information system. Dia nggak banyak urusan masalah coding, tapi dia banyak urusan masalah data di organisasi. Ini computer science, ya kan, ilmu komputer, terlalu banyak teoritis, nggak bahas implement tadi. Ini yang software engineering, itu ngurusi banyak software, gitu kan, tapi nggak banyak diimplementasi sama di organisasi. Oke, jadi kalian harus tahu bahwa posisi kalian ada di IT. Oke, next. Nah, ketika kita belajar IT itu benarnya abstrak. Belajar sesuatu yang imajiner. Jadi membutuhkan imajinasi. Kalau kita lihat teman-teman yang belajar di teknik sipil gitu ya, mereka belajar membuat bangunan ada wujudnya. Wah, itu bangunan kan gitu. Ketika orang-orang teknik mesin itu belajar membuat mesin, kelihatan barangnya itu ada mesin, mobil, motor, dan yang lainnya. Tapi ketika orang-orang IT belajar membuat software, wujudnya kayak apa? Itu ada filenya 30 KB. Itu software. Iya. Bedanya sama yang ini apa? Itu kan file, bukan software. Maka belajar di IT itu adalah belajar hal yang imajiner. Sehingga kalian perlu mempunyai atau mempelajari bagaimana caranya belajar. Salah satu kunci untuk mengikuti perkembangan IT yang cepat adalah selalu belajar. Dan belajar itu adalah kunci untuk bertahan di dunia IT. Kalau Anda malas belajar, mending ambil ke prodi lain yang ilmunya nggak ganti-ganti. Apa? Ada ilmunya yang nggak ganti-ganti. Ada. Ilmu hukum itu KUHP, zaman dulu juga itu terus. Apal beres. Nah, oke. Sekarang kita harus lihat bagaimana proses kita belajar itu kayak apa sih sebenarnya. Kita lihat ke diri sendiri. Jadi tahapan-tahapan orang belajar itu ada 4. Yang pertama itu adalah unconscious incompetent. Yang kedua itu adalah conscious incompetent. Yang ketiga itu adalah conscious competent. Yang keempat adalah unconscious competence. Jadi, ketika kita mau belajar atau bisa sesuatu, itu datangnya mesti dari tidak tahu kalau tidak bisa. Kita ambil contoh real, misalnya belajar naik sepeda. Atau belajar naik sepeda motor, gitu ya. Atau belajar main gitar, main musik. Ketika kita kecil, lihat orang naik sepeda, dan kita cuek-cuek aja, berarti kita nggak tahu kalau nggak bisa. Kemudian mulai masuk sekolah, lihat teman-temannya naik sepeda. Kok enak, gitu kan? Dikasih nih, coba kamu naik. Saya nggak bisa. Mulai sadar kalau saya nggak bisa naik sepeda. Saya nggak bisa main gitar. Mulailah
ada kesadaran di situ, terus belajar naik sepeda. Oke, mulai bisa jalan lurus, ya kan? Mulai bisa belok, mulai bisa ngerem berhenti, main gitar mulai bisa chord, bisa 1-2 lagu, bisa ngejreng. Oke, itu mulai sadar kalau bisa. Di sini belajar terus, praktek terus, pengalaman bertambah, semakin mahir, masuklah ke unconscious kompeten. Tidak sadar kalau bisa, kita sudah matur. Naik sepeda udah nggak usah disuruh lagi, pokoknya ada sepeda naik sepeda motor udah nggak usah mikir ini caranya belok gimana, ini caranya ngerem gimana gitu ya, sambil ngelamun pun tahu-tahu udah sampai kampus. Main gitar udah dengerin lagu ya langsung main. Nah, yang terpenting di sini adalah bahwa kesadaran kalau bisa, orang menjadi bisa, itu harus menyadari kalau tidak bisa. Ketika yang ini lewat, maka nggak akan bisa. Kalian masuk kelas, kuliah, belajar coding, belajar programming, dengerin dosen ngomong. Kalau nggak punya kesadaran, ternyata aku belum bisa, nggak bakalan jadi bisa. Nah, itu konsep seperti itu. Tak skip aja yang ini. Nah, sehingga di dunia IT, ini ada mangga, poinnya adalah ada mangga, ada pisau. Oke. Mangga itu ilmu IT. Pisau itu adalah cara belajar. Cara kita mempelajari sesuatu. Nah, bagi saya lebih penting kita punya cara untuk mempelajari sesuatu daripada apa yang kita pelajari. Di IT, apa yang kita pelajari mungkin usang, ya kan? Mungkin bisa nggak kepake lagi. Muncul hal yang baru, berarti kita harus punya cara untuk mempelajari ilmu-ilmu di dunia IT. Kita punya skill untuk mempelajari berbagai macam teknologi baru. Dan itu pisaunya. Si pisau ini harus selalu diasah. Nah, jangan sampai berbagai macam mindset yang salah itu muncul di IT. Udah jadi, kita pengennya kalau kuliah udah matang, dikasih mangga yang sudah dikupas, dimakan. No, itu nggak akan berhasil. Kita mempelajari sesuatu yang sudah matang, ilmu IT nggak gitu. Kalau cuma kita baca, kita lihat, ya nggak bakal bisa. Atau kita tinggal kunyah aja, yang penting itu adalah si pisaunya. Sip. Ini skip aja. Nanti, nah, sekarang saya masuk ke yang kalian pelajari di kampus. Itu adalah skill-skill atau knowledge skill tentang IT. Itu adalah hard skill. Programming, database, MS Office, jaringan komputer, itu adalah hard skill. Riset di Harvard bilang bahwa 85% soft skill lebih penting daripada hard skill. Pernah dikasih tahu belum ketika kuliah bahas soft skill sama hard skill? Nah, ini pada tidur semua, Bu. Belum, Pak. Belum dikasih tahu, Pak. Oh, belum. Nah, ini harus kalian tahu dan kalian sadari ya, bahwa seseorang itu punya soft skill masing-masing. Dan sayangnya bahwa
apa yang kita habiskan di kampus, oke, biaya yang kalian habiskan di kampus, itu 72% itu untuk urusan hard skill. Soft skill-nya sangat rendah sekali. Kebalik, yang penting adalah hard skill, ya, tapi ternyata, yang penting adalah soft skill, tapi yang banyak dipelajari adalah yang hard skill. Itu problem. Sehingga apa? Ya, mungkin itu tadi, orang-orang lulusan IT itu nggak bisa kerja di IT. Ya kan? Saya melihat permasalahannya bukan bidang IT-nya yang nggak ada prospek. Bukan bidang IT itu prospeknya suram. Tapi lulusan-lulusan IT itu yang nggak punya prospek. Lulusan-lulusan IT itu yang suram. Problem di situ. Oke. Nah, kalau kita tengok dari sini, oke ya. Salah satu dari si soft skill itu adalah si mindset-nya orang-orang IT. Oke. Ada dua kategori ya. Mindset itu penting. Ada kategori growth mindset, ada kategori fixed mindset. Singkat cerita, yang cocok untuk orang-orang IT supaya bisa berkembang itu adalah growth mindset. Oke. Apa sih kira-kira growth mindset? Ya, mindset yang untuk berkembang. Kalau fixed mindset yang nggak berkembang gitu ya. Tapi ciri-cirinya apa? Pertama, oke ya. Kalau ada salah atau error, itu orang-orang growth mindset itu melihatnya sebagai kesempatan untuk maju. Kalau orang-orang fixed mindset itu melihat sebuah kesalahan adalah, oh ini sudah batas saya. Di sini kemampuan saya. Apakah ini ada di ketika kuliah IT? Banyak. Kalau kalian belajar programming, belajar jaringan, belajar database, mesti ada yang namanya error. Ya kan? Orang-orang yang fixed mindset, kalau ada yang error, dibully habis-habisan. Orang-orang fixed mindset, kalau ada error, ya udah, nunggu temannya aja deh, nanti ada yang sudah beres ya, tinggal copy. Tapi orang-orang yang growth mindset, wah, error nih, wah, kesempatan buat belajar ini ada apa? Gitu. Ciri-cirinya gitu. Kemudian, apa lagi? Ini, I can learn to do anything I want. Bahwa dia bisa mempelajari apapun yang dia inginkan. Orang-orang yang fixed mindset, dia menjustifikasi, saya itu bagus di sini atau tidak. Orang-orang di growth mindset, challenge help me to grow. Tantangan-tantangan dia suka, karena dia membantu untuk berkembang. Orang-orang fixed mindset sudah menilai kemampuanku itu ya cukup di sini gak akan berubah. Orang-orang growth mindset, my effort and attitude determine my ability. Jadi usaha dia, sikap dia, itu menentukan kemampuannya. Orang-orang yang di fixed mindset, I don't like to be challenged. Saya nggak suka tantangan. Ya kan? Atau kemampuanku ya sudah ditentukan seperti ini kan, gitu kan ya. Yang ada kalau seperti ini, muncullah ego. Ego untuk merasa tahu sesuatu padahal enggak. Sehingga ketika muncul feedback is konstruktif di orang-orang growth mindset, kalau dapat kritikan, masukan, wah itu harus disikapi dengan baik kan, itu membangun itu kan. Tapi orang-orang di fixed mindset, feedback itu dianggap sebagai kritik personal, bullying, kan repot, baperan. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Sehingga orang-orang IT itu wajib punya growth mindset. Kalau kalian merasa fixed mindset, ya nggak cocok di IT. Ngetesnya gampang kok. Tinggal dibilang, kamu tuh fixed mindset, itu baperan nggak? Kalau nggak baper, berarti nggak fixed mindset. Tapi kalau dibilang oleh temannya, kamu butuh fixed mindset, itu baper, nah berarti memang benar fixed mindset. Oke, kira-kira gitu. Ini ketika belajar IT, kita pengen mendapatkan prospek IT, kita harus punya mindset yang growth mindset. Next. Nah ini soft skill.
yang dibutuhkan oleh software engineer di IT salah satunya. Ini banyak kalian bisa temui. Orang bisa mendefinisikan soft skill itu banyak macam gitu ya. Tapi saya ambil yang ini aja deh. Jadi orang-orang IT itu punya soft skill harus punya soft skill tentang problem solving, menyelesaikan masalah. Jangan lari dari masalah. Sehingga orang-orang IT itu orang-orang yang harus selalu cari masalah. Kerjanya cari masalah gitu. Nah, problem di sini adalah seringkali ketika kita belajar IT sudah fit mindset, kita lari dari masalah. Contoh real kalau di kuliah, ya segala macam error itu kan problem. Kalian bisa selesaikan sendiri atau nunggu kan gitu. Oke. Kemudian pay attention to detail. Orang-orang IT itu punya soft skill, dia sangat detail untuk melihat aplikasi atau melihat segala sesuatu. Cuek, mengabaikan, wah itu tantangan. Udah nggak bisa ditolerir di IT. Orang-orang programmer, kurang titik koma aja problem. Gak usah protes, ya emang kurang ya kurang. Orang-orang di jaring komputer salah parameter, ya error. Wah ini nggak bisa bedain ini 0 atau O ya, error. Ya error. Nggak ada tolerir kan gitu ya. Jadi harus pay attention to detail. Orang-orang IT harus pintar komunikasi, clear communication. Bukan terus orang-orang IT itu harus ekstrovert gitu, enggak. Beda loh ya, pintar komunikasi itu beda sama introvert ataupun ekstrovert kan gitu. Artinya mereka bisa mengungkapkan pendapatnya dengan enak, mengungkapkan apa yang dia pikirkan dengan enak dan yang lainnya. Orang-orang IT harus punya soft skill, continual learning. Dia harus punya self-motivated untuk selalu belajar yang bagus. Orang-orang IT harus punya teamwork, punya kemampuan bekerja sama, play in the team. Bisa sebagai leader, bisa jadi anggota tim. Yang namanya IT sekarang ini, itu bukan muncul karena kerjaan satu orang, tapi banyak orang. Contoh kerja di network data center, timnya banyak banget. Yang ngurusin layer 1 sendiri, layer 2 sendiri, konfigurasi router sendiri. Kalau sebagai software developer, yang ngurusin UI ada timnya, yang ngurusin database ada timnya, yang ngurusin business logic ada timnya, kerja bareng, teamwork harus bisa. Kemudian yang keenam, empathize to end user. Artinya punya empati, punya memprioritaskan melihat segala sesuatu itu dari sisi usernya, sisi pengguna atau orang lain, bukan egonya sendiri. Nah, ini adalah soft skill. Soft skill ini kalau diajarin itu enak. Sorry, maksudnya kita baca, oh ya saya belajar kok. Caranya belajar itu seperti ini, gitu kan. Tapi enggak. Soft skill itu harus masuk sebagai menjadi karakter seseorang. Dia nggak bisa belajar terus punya kemampuan soft skill, nggak bisa. Soft skill ini perjalanannya panjang. Ketika seseorang itu mempunyai perjalanan hidup, mempunyai perjalanan kuliah, mempunyai pengalaman A, B, C. Nah, experience itu yang menentukan si soft skill. Belajar teamwork, baca buku, tahu teamwork yang bagus seperti apa. Tapi nggak pernah ikut dalam teamwork atau sebagai player dalam tim, nggak bakal bisa punya soft skill teamwork. Itu penting. Problem solving. Problemnya ini nih. Saya melihat kalau kita kalian belajar dari SD, SMP, SMA. Soal cari jawaban, soal cari jawaban, soal cari jawaban. Oke. Itu problem. Kalian mempelajari selalu mencari jawaban. Tidak memecahkan masalah. Nah, di dunia engineering, di IT, itu adalah kita tidak mencari jawaban. Kita menyelesaikan masalah. Masalah orang lain
yang bisa kita solusikan. Itu advantage. Masalah orang lain itu rezeki buat orang-orang IT. Iya. Jadi orang-orang IT tadi harus pintar cari-cari masalah. Bahkan orang yang ngerti masalahnya apa dikasih tahu kalau sampean punya masalah. Ya, itulah mulainya dari situ. Sehingga kalau kalian itu ada penulisan paper, penulisan proposal, mesti paling ujung bab 1 itu adalah rumusan masalah atau latar belakang bawahnya adalah rumusan masalah. Artinya bahwa orang-orang IT harus bisa merumuskan sebuah masalah dan bisa menyelesaikan. Itu soft skill yang penting. Selain ini banyak banget soft skill yang lain, kayak determination, daya juang, tapi ya tidak kita bahas satu-satu. Oke ya, sehingga good mindset itu akan menghasilkan soft skill yang mumpuni. Fixed mindset itu mematikan perkembangan soft skill. Oke, kira-kira itu mindset belajar di IT. Oke, selain mindset, secara logika kalian harus ngerti ini. Pernah diajar di kuliah belum? Halo? Pernah dibelajar di kuliah belum? Paling yang algoritma, Pak. Waduh, jangan kuper-kuper loh. Ya, ini dulu gini. Pokok bahasan computational thinking itu beberapa tahun yang lalu jadi rame. Kenapa? Karena computational thinking itu harusnya diberikan dari anak-anak yang usia dini, mulai belajar computational thinking. Jangan kalian bayangkan computational thinking itu hubungannya sama komputer ya. Bukan. Jadi bagaimana si kita berpikir sudah masuk ke natur tadi gitu ya. Kita bisa membuatkan segala sesuatu yang dia bisa terstruktur gitu. Bisa enak mikirnya. Nah, kalau kalian di mana? Di kuliah belajar coding gitu ya. Ngerti mesti namanya algoritma gitu kan. Tapi apakah mikir IT itu hanya algoritma atau enggak? Masih ada 3 yang lain yang harus kalian sadari. Kalian berpikir menggunakan otak untuk keempat ini. Oke. Yang pertama ya, decomposition. Kalian harus punya kemampuan break problem into smaller and easier to manage problem. Artinya, punya kemampuan untuk membagi-bagi persoalan menjadi persoalan yang lebih kecil. Konsepnya gitu. Implementasi seperti apa? Kalau kalian belajar IT, kalian bisa membagi. Oke, oh ini kendaraan, oh ini roda, ini pintu, ini kap, ini mesin, ini setir dan yang lainnya. Gitu kan? Di IT juga gitu. Oh ini laptop itu punya screen, punya keyboard, dia punya kamera, punya power supply, punya prosesor, dekomposisi. Oh ini program. Oh program itu punya kelas, dia punya function, punya metode, punya variabel. Nah, itu dia bisa membagi-bagi itu. Oke, itu dekomposisi. Jadi apapun itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih simpel. Yang kedua, itu adalah pattern recognition. Menganalisa, melihat sesuatu yang berulang dalam bentuk pola. Oke. Nah, kalau implementasinya itu, sampai simpel gini deh. Yang namanya bikin kopi, yang namanya ngaduk, itu ada pattern yang diulang. Ngaduk itu kan diulang. Yang namanya orang makan, itu ada pattern yang diulang. Ngunyah makanan itu kan diulang. Yang namanya bikin software, ada yang diulang. Kalau kalian ada berarti ada pengulangan di situ. Oke. Jadi kalian bisa mengenali ketika sebuah proses itu ada pengulangan melalui ya pola-pola tadi. Oke. Kemudian abstraction. Bisa
memilih sesuatu yang penting dan mengabaikan yang nggak penting. Contoh misalnya, oke, kita mau bikin aplikasi apa? Kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin aplikasi untuk mencatat transaksi penjualan gitu kan. Yang namanya warna aplikasi apa misalnya orang nggak perlu warna aplikasi bagus ya. Warna aplikasi bukan hal yang penting. Tapi nilai transaksi itu adalah satu hal yang penting. Barangnya buruk atau jelek itu nggak penting, nggak masuk ke perhatian. Tapi jumlah barang yang ditransaksikan itu yang penting. Jadi bisa menganalisa itu. Nextnya, algoritma, step by step proses seperti apa itu harus punya kesadaran di situ. Nah, ini harus dilatih, benar-benar harus dilatih. Apapun ya, kalau kita ngomongin IT itu ada gini, kalau kalian di bidang IT itu kalian akan tahu ada jaringan, ada database, ada programming itu ya yang 3 besar itu. Semuanya membutuhkan ini. Database masa butuh algoritma? Ya jelas database harus butuh algoritma. Yang namanya query, multiple query butuh algoritma juga. Database butuh abstraksi, menentukan fieldnya gimana. Milih fieldnya apa saja, tipenya apa saja lewat abstraksi. Database butuh dekomposisi. Jaringan komputer butuh dekomposisi. Mana segmen jaringan, mana ini harus pasang router, mana ini harus pasang switch. Ya kan? Jaringan butuh pattern. Oh iya, jaringan akses seperti ini patternnya. Jaringan distribusi seperti ini patternnya. Jadi ini sangat kepakai lagi di IT. Ini yang kurang ketika saya sering assessment atau ngetes calon pegawai lah. Nah ini yang problemnya di sini. Oke. Nah, si konsultannya juga punya konsep, punya approach, gitu kan ya. Konsep logika, logics, approach-nya mikir. Konsep evaluasi, approach-nya creating algoritma, pattern dan yang lainnya tadi. Ini bahkan gambarnya pun gambarannya kecil itu ya. Jadi harusnya ini dimulai dari kita berpikir menyadari apa yang kita pikirkan. Oh, ternyata saya lagi mikir pattern. Oh, saya lagi mikir dekomposisi dan yang lainnya. Nah, ketika kita belajar IT, ini yang terjadi. Tentunya kita belajar atau saya sendiri kalau lagi belajar melihat dulu tutorial gitu ya, membaca gitu mulai dari sini nih, itu mulai mikir, mulai lihat tuh ya, terus punya abstrak konsep, tadi imajinasi mulai berkembang di sini, buat perception, oke, udah tahu ilmunya, dipraktekkan. Think and do, bukan hanya think and watch, ya, think and watch, tapi kemudian think and do, ya dikerjakan, skillnya dibangun, diulang-ulang, kan gitu kan, mulai aktif experimentation by doing, proses di sini. Ini pas belajarnya di IT. Terus ketika pas belajar, oh ternyata ini mulai feeling, oh ini bagus nih, ini. Yang ini kurang bagus nih, yang ini lambat, yang ini lebih nyaman gitu ya. Nah, itu mulai merasakan. Masuk ke membuat concrete experience. Pengalaman belajarnya ada di situ. Lanjut lagi di situ mulai lagi dari si feel and words. Dievaluasi lagi. Terus berarti akan melalui proses ini. Oke, nah artinya experience, pengalaman yang terbentuk. Jadi buat saya guru terbagus itu adalah experience. Kesalahan itu pelajaran terbagus. Kuliah itu yang harus kalian dapatkan adalah experience, bukan pengalaman kuliah ya, tapi pengalaman belajar.
Oke. Oke, sebelum masuk ke sini tanyakan dulu nggak? Minum dulu deh. Ya, teman-teman yang ingin bertanya diperbolehkan. Hit. Jam 21 nih, ada yang bertanya. Wih, ternyata banyak juga yang masuk ini. Banyak 30 peserta. Oke, kalau nggak ada, kurang beberapa slide lagi ya. Saya lanjut aja deh. Kita ngomong masalah sekarang kita mau jadi apa, gitu kan ya. Ketika lulus kuliah tak itu. Masalah gini, mahasiswa itu ketika jadi mahasiswa itu nyaman. Status mahasiswa itu sangat nyaman sekali. Mau ngapa-ngapain, wah, pokoknya mahasiswa. Gitu. Sayangnya, menyadari kalau kita butuh sesuatu ketika mau lulus. Setelah lulus kita bisa apa? Oke, yang namanya transkrip nilai, yang namanya ijazah, itu nggak bisa menunjukkan kemampuan atau kompetensi seorang lulusan. IPK-nya tinggi 3,5, bisa coding nggak? Mas. IPK-nya tinggi, bisa network administrator nggak? Nggak bisa. Jadi nggak ada jaminan lulusan IT dengan nilai tinggi itu bisa kerja di dunia IT. Hanya dilihat dari transkripnya. Sayangnya, ketika mau lulus, itu baru tahu, terus lulus mau jadi apa ini? Nah, ini problem. Artinya bahwa ketika kita mau lulus, ketika kita kuliah IT, bagi yang mahasiswa baru, yang namanya karir kalian di IT, itu dimulai dari sejak kalian masuk ke prodi IT, bukan ketika lulus. Dan ketika berproses di kuliah, harus clear, kalian mau jadi apa? Oh, saya pengen jadi software developer. Oh, saya pengen jadi network administrator. Oh, saya pengen jadi database architect. Banyak sekali. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini ya, kalau orang-orang Jepang itu ada yang namanya ikigai. Jadi, beberapa pertimbangan ketika kita ngomongin karir di IT atau konsep di awal, prospek di IT, itu lihat keempat bagian ini. Ada yang dibutuhkan oleh dunia, yang membayar, ada kemampuan kita, what you are good at, sama apa yang kita sukai, what you love. Ini harus nyatu jadi satu. Yang bagian tengah ini, wah, ikigai, yang keren gitu kan ya. Kalau kita dapetin itu ya udah bahagialah. Kalau misalnya kita bisa dan kita suka, itu passion toh. Kalau kira nosing bayar, ya repot, gitu kan ya. Kita bisa, ada yang bayar, itu profesi, tapi nggak suka, mungkin gitu. Atau yang di bagian ini irisannya cuma 3 ini. Kita senang, kita bisa dan kita dibayar, tapi nggak ada yang butuh gitu kan ya. Ya kita senang dibayar, tapi kayaknya pekerjaan kita tuh useless deh, nggak ada gunanya gitu kan. Atau di sini bisa dibayar, dibutuhin banyak orang, tapi kita nggak suka. Nyaman sih, tapi kayaknya ya ada satu kurang gitu kan, nggak ada yang perasaannya mesti kurang gimana. Nah, keempat ini harus sinkron ketika kalian menjelajahi jalanan di IT. Nah, beberapa teman di IKG, mulai dari mana sih gitu ya di IT, kita ngomongin prospek, start from here.
What the world need, apa yang dibutuhkan di dunia ini, apa yang dibutuhkan di prospek IT, banyak sekali di atas. Kalian lihat, wah sekarang kita banyak implementasi AI nih, berarti kita harus, saya pengen AI banyak dibutuhkan di macam-macam tempat itu ya, di handphone, di mobil, di bisnis, artinya AI dibutuhkan, gitu kan. Start from here. Oke. Nah, jangan sampai kita melihat sesuatu yang sudah basi-basi. Nah, ini harus melihat nih pergerakannya seperti apa, perubahannya seperti apa, hal yang baru seperti apa. Baru belajar, pelajari praktek skill ya, stres semua ada di sini. Masuk ke what you are good at. Bisa kita punya skill sesuatu yang keren. Kita belajar network SDN, kita bisa belajar AI, kita punya kemampuan di NoSQL database, wah macam-macam lah di IT. Pilih yang good at. Nah, kemudian dari good at baru what you love, artinya yang kamu bisa di sini itu akan membawa ke sesuatu yang kamu senangi. Ketika membawa dari satu ke dua itu stres. Mungkin sampai nggak suka, mungkin sampai jelih, mungkin sampai wah itu kan ya. Yang hanya bisa mempertahankan di situ adalah fashion dan daya jual, bisa bertahan di situ. Atau sudah terlanjur kuliah 4 tahun gitu kan, 3 tahun terus mau ngapain, nah terpaksa lah di sini. Kemudian baru, kemampuan gitu ya, kreativitas, hasil yang diperoleh itu akan membawa kita ke what you love. Wah ternyata saya senang bikin aplikasi di Android. Ternyata saya senang di monitoring jaringan komputer atau yang lainnya. Nah, baru ketika di situ bayaran muncul. Jika kalian itu punya skill yang sangat berharga, punya soft skill yang unggul gitu ya, bisa menyelesaikan masalah dengan ilmu-ilmu IT dengan nyaman, bagus. Bayaran akan muncul dengan sendirinya. Jadi, ini dulu kerja keras gitu ya, mulai seneng, bayaran mampir. Konsepnya gitu. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Cuma jalannya lewat mana kita nggak tahu. That's it. Coba bilang satu kedua tadi. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be satisfied is to do what you believe is great work. Oke. Nih. Kalian kerja, kalian lulus umur berapa? Umur 20 ya. Kalian kerja 25 tahun, 40 tahun kalian kerja. Artinya sebagian besar umur kita itu buat kerja gitu kan. Buat berkarya. Bukan berarti jadi pegawai enggak ya, mungkin perusahaan-perusahaan sendiri atau yang lain. So, nih usaha kita di sini. Nah, supaya kita percaya kita puas, kita harus percaya yang kita kerjakan itu ada sesuatu yang keren. Oke. Nah, satu cara bahwa kerjaan kita keren adalah kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Jadi dari frustasi yang nomor 2 tadi, dibawa ke nomor 3. What you love. Artinya, saya suka apa yang saya kerjakan. Baru kita kerjaan kita keren. Nah, proses itu tadi kalau belum ketemu, ya lanjutin cari. Do not settle. Kita harus nyari terus apa yang kita sukai. Bahkan sesuatu yang kita sukai itu akan datang belakangan setelah kita mendapatkan, hasilnya ternyata bagus. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, konsep ini tadi yang seringkali terlewatkan ketika banyak yang belajar IT melalui pendidikan formal. SMK, D3 gitu ya, perguruan tinggi. Para industri IT sekarang semacam nggak percaya bahwa pendidikan IT itu formal, lulusan S1, D3, SMK, itu mereka bisa bekerja.
Akhirnya Bapak, para industri IT, mereka bikin pendidikan sendiri. Ambil contoh. Oke, NoSQL. Industri IT sudah mengemaskan NoSQL. Tapi ketika kuliah belajarnya SQL, repot. Kemudian misalnya apa? Programming. Ketika belajar kuliah, dia menggunakan Eclipse, gitu ya. Lulus kuliah udah nggak pakai lagi. Atau yang dipelajari kalian di S1 itu bentrok dengan yang lain. SMK, RPL, mereka belajar banyak banget PHP. Weh, harus dilihat. Nah, S1 kok belajar PHP? Harusnya lebih dari itu. Kalau aku cuma bisa PHP, rasanya kan sama anak-anak SMK. Yang jumlahnya banyak banget. Ya kan? Belajar database. SMK, D3, MySQL. S1, nggak usah ada mata kuliah MySQL, harusnya sudah bisa. S1 belajarnya cloud database. Jaringan komputer TKJ ada di SMK. Cisco, switch, router, mereka belajar, mereka keren, praktek terus. Bahkan mereka lebih banyak prakteknya. Di S1, malah kakean teori. Terus, yang dipelajari sama juga dengan anak SMK. Kenapa nggak belajar SDN di S1? Yang dibutuhkan sekarang sudah software defined network. Nah, gap antara dunia pendidikan IT dengan industri IT itu semakin lama semakin lebar. Prospek dunia IT semakin lama semakin besar. Prospek lulusannya semakin lama semakin suram. Problem di situ. Nggak percaya, tanya yang angkatan tua. Kayaknya ada deh angkatan tua di sini ya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Saya tunjukkan ini teman-teman apa ya, komentar sekarang dari industri IT deh. Kalau kita lihat, ini ya, salah satu Pak Romi yang dia punya perusahaan IT dan dia dosen juga. Nih, Republik. Halo? Boleh diperbesar Pak gambarnya? Yang enggak, yang kiri itu tak perbesar di kanan. Oh sudah, ya sudah. Ya kan? Jadi kalau baca tulisan yang kanan, yang kiri kelihatan aja. Nah, dia bilang gini, nah, your degree is just a piece of paper, your education is seen in your behavior. Jadi, gelarmu itu hanya kertas, dong. Tapi pendidikan itu dilihat dari kelakuanmu. Lupakan ijazah sertifikasi yang seabrek. Bagaimana sikap, perilaku, kejujuran, dan tahan banting dalam menjadi kehidupan itu membuktikan seseorang benar-benar berpendidikan atau tidak. Lo ngejar nilai, sertifikasi, ijazah, tapi nggak bisa kerja. Bisa dikata berpendidikan atau tidak. Saya setuju dengan omongan ini. Ya, lagi. Mahasiswa telo, tempe, kalau CV, daki-daki, selangit, EBK 3,7 dari kampus Indonesia A. Sudah semester 7, wah, aktivis pula. Lah kok magang 1 minggu nggak kuat kerja, nangis-nangis minta pulang. 7 semester diajari apa wae. Mungkin tugasnya kopas kabeh. Repot. Gitu ya. Sarjana, wis. Kentir kabeh. Ini frustasi nih Pak Romi. Disik skripsinya di-outsourcing ke orang lain. Kuliahnya belajar apa sih? Mungkin ujiannya multiple choice, jangan-jangan gitu ya. Terus gunanya kuliah apa? Republik ini kebanjiran ijazah dan sertifikasi, tapi darurat pendidikan. Pendidikan kita gagal mendidik manusia. Ini warning. Bukan sesuatu yang mengada-ada, dan ini adalah sebuah realita. Nah,
Bagi yang baru pertama kali kuliah di IT, introspeksi sebenarnya IT itu cocok atau enggak? Tantangannya keren, men. Kalian, kalau aku misalnya ya, kalian kuliah di IT, itu berenang di kolam selutut. Kalian lulus di industri IT, itu lautan badai yang ada di sana. Kalau kalian kuliahnya itu nggak tenggelam, wah, yes, nggak selamat. Kayak gitu. Yang mulai, istilah gini, prospek itu kita buat, prospek itu kita jemput. Yang namanya tadi, ijazah sertifikasi nggak segambreng itu nggak ada gunanya. Yang gunanya apa sekarang? Portfolio. Kalian selama kuliah di IT, kalau pengen punya prospek, harus membangun portfolio. Portfolio apa sih? Hasil kerjaanmu di IT itu didokumentasikan dengan benar. Saya pernah bikin ini, saya pernah bikin aplikasi di Android, saya pernah bikin database yang 30 tabel relasinya seperti ini, saya pernah membuat konfigurasi jaringan komputer, multiple router, itu dibuat semua, dan itu adalah portfolio. Portfolio lebih berbicara daripada nilai-nilai yang ada di transkrip. Nah, bagi yang sudah hampir lulus, ya kejar lagi deh. Nah, itu kira-kira, Mas, Mbak, adik semua. Kesimpulannya, yaitu tantangan di IT prosesnya besar, tapi yang menentukan prospek itu dari kalian sendiri, bukan dunia IT-nya. Oke, silahkan ada yang tanya. Pak Ngobi. Oke, terima kasih untuk Pak Hilmi atas penyampaian materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya buka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan pertama. Saya buka sampai 10 menit kira-kira. Oke, boleh. Siapa yang mau bertanya? Diperbolehkan. Atau lagi mikir ya, waduh itu kan gimana ini nasib saya ini. Gitu. Ya. Ya gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Mungkin mungkin saya ingin bertanya Pak, gimana Pak? Oh, ya silakan loh, bebas toh. Mahasiswa juga itu. Iya Pak, betul. Gimana? Jadi misalkan kita yang sudah masuk ke dalam TI ini, terus di akhir-akhir ini merasa mungkin ada yang teman-teman merasa salah jurusan dan sebagainya. Nah, apakah waktu sekarang ini sudah terlambat bagi kita untuk merubahnya atau sebaiknya gimana gitu, Pak? Boleh minta sarannya. Oke, kalau merasa salah jurusan pindah segera. Ya kan? Kalau baru setahun, 2 tahun ya pindah segera. Karena apa? Ya tadi, ya kita susah lah gitu kan, orang nggak punya passion gitu kan ya. Terus kemudian dipaksain istilahnya kan gitu. Tapi kalau orang punya niat, punya tekad gitu kan ya, punya impian, punya visi, ya ITB bukan jalan yang mudah. Untuk meraih sesuatu yang nyaman itu bukan hal yang mudah di IT. Gitu. Saranku, kalau sudah merasa salah jurusan, pindah. Gitu ya. Kalau masih galau, sebenarnya saya salah atau enggak, kan gitu kan. Gini, kadang-kala orang menilai diri sendiri itu susah, kan gitu kan. Iya, Pak. Orang lain itu bisa menilai.
kemudian kita bisa menerima saran dari orang lain. Ya udah, perbanyak komunikasi dengan teman-teman yang di dunia IT atau kakak-kakak lulusan gitu ya. Atau mau mampir main ke rumahku juga boleh, silakan gitu kan. Beberapa anak TI juga di sini kalau ngopi nongkrong malam-malam juga di sini. Ya biar merasa mantap aja di IT kan gitu. Oh, iya. Mungkin apa misal kita masih ragu-ragu, apa kita harus contohnya mengikuti kayak kursus di tempat lain atau gimana gitu Pak? Podo wae Mas. Coba ya. Sumber belajar IT itu sekarang open free di mana-mana. Di Google gitu. Searching, ya kan? YouTube apalagi, kan gitu ya. Iya, betul. Ya sumber belajar IT itu ya kan. Mungkin tutorial di YouTube lebih enak daripada dengerin dosen di kelas kan gitu. Betul Pak, betul. Betul, Nah, betul. betul kenyataan ini berarti. Kenyataan. Ya kan gitu. Ya kan? Dosennya sendiri nggak pernah nonton YouTube kan gitu kan. Lah repot. Ya kan? Nah, ikut kursus di tempat lain itu kan sama dengan rekuliah kan itu ya. Nah, tapi tadi bukan itu ya. Tapi membangun mental mindset-nya itu dulu. Ketika itu merasa kurang, ya, gitu ya. Barulah, wah mungkin di kampus nggak ada nih ilmu tentang apa React.js kan gitu ya. React Native nggak ada ajarin di kampus, padahal sekarang selalu butuh React Native kan gitu kan. Ya, ambillah di luar kan gitu. Karena si pengalaman kita, kalau gini nih, kalian bangun portfolio, itu catat ya, mulai belajarnya kapan, mulai bikin sesuatunya kapan. Karena bagi orang-orang IT, itu pengalaman, itu bukan dihitung sejak lulus. Wah, lowongan kerja minimal pengalaman 3 tahun. Hitungnya dari mana? Saya baru lulus nih sekarang kan gitu. Misalnya tahun pertama kalian belajar bikin aplikasi Android. 3 tahun kalian menekuni belajar aplikasi Android. Lulus, ya pengalaman kalian bukan 0, 3 tahun. Ada buktinya? Ada. Nah, itu perlu dicatat di situ. Khusus di luar, saya bilang tambahan. Tapi kalau siswa itu nggak bisa membangkitkan motivasi, ya percuma. Gitu. Yuk, yang lain, silakan. Ya, ada yang di kolom chat. Ada chatnya ya? Oke, saya Chat aja. bacakan. Apa ini? Izin bertanya, Hmm. apakah kita sebagai mahasiswa baru bisa mendapatkan atau bergabung pada suatu proyek untuk mencari pengalaman? Kalau bisa, bagaimana ya, Pak? Oke. Gini, macam-macam namanya project ya. Macam-macam. Lo kalau mahasiswa baru, kalau kamu mahasiswa baru tapi sudah punya sedikit, dan kamu pede bisa ikut bergabung dan mengerjakan sesuatu dalam project, ikutin. Dulu waktu saya masih ngajar, banyak mahasiswa yang ikut project. Bahkan dapat duit dari project, kan gitu. Nah, artinya apa? Si project-project itu bisa digunakan untuk tadi, experience. Pengalaman-pengalaman dari situ. Oke, nah pilihan project banyak banget. Ada project yang memang ketemu orangnya, gitu ya. Ada project yang memang ditawarin oleh orang. Anak TI bisa cari project di freelancer. Atau mungkin nggak ikut mengerjakan, tapi apa ya, istilahnya gini. Oh ada project, ada kasus gitu kan. Kamu nggak join, tapi kamu berusaha menyelesaikan. Itu juga experience juga. Gitu. Nah, kalau ada yang ditanyakan lagi, silakan. Mahasiswa baru kalau punya skill, silakan. Bisa bergabung. Apalagi mahasiswa baru yang asalnya dari RPL atau TKJ gitu kan sudah punya background lumayan lah gitu ya. Untuk ikut join ke project. Ada lagi yang tanyakan?
Mau chat silahkan di chat. Ya, mungkin satu penanya lagi. Oke. Mungkin siapa teman-teman yang mau bertanya? Bisa on cam kalau mau. Boleh juga di chat kayak Mas Isa Jaisullah Hamid. Ya, mungkin siapa teman-teman? Ditunggu sampai jam 9.35 ya, 4 menit lagi. Saya buka sesi tanya jawab. Rumahnya Pak Hamid di mana ya Pak? Kalau boleh tahu, Pak Hilmi. Rumah Pak Hilmi di mana? Tamanan itu tahu UAD yang baru nggak? UAD yang baru di Ring Road Selatan. Nah, ke selatan dikit di situ. Ya kalau anak itu biasanya chat, telegram ya sudah biasa lah. Tanya ini itu gitu kan ya. Kalau nggak puas ya nyamperin ke rumah kan gitu kan. Kalau pas aku di rumah ya ngobrol. Kalau nggak di rumah ya tak balesin nggak di rumah kan gitu aja. Oke, Pak. Ya, teman-teman yang mau bertanya. Ini ada yang senior juga ternyata ya. Yang Senior. Mana dari senior? Pak, mungkin izin bertanya, Pak. Yo. Ya, boleh. Mas Bima Bayu Saputra. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara kita tuh stay on track ketika banyak hal-hal yang ngeganggu gitu, Pak? Karena kita kan masih mahasiswa tuh, banyak juga godaannya. Wis, godaan apa ya, Mas? Godaan ya gitulah, Pak. Godaan apa ini? Ya tadi yang bisa apa? Yang kalau kita ngomongin vision tadi ya. Jadi kita mulainya dari vision, mau kita punya gambaran yang jelas. Lulus itu mau ngapain, jadinya apa? Apa yang kita bisa. Walaupun kita belok-belok yang bisa membawa kembali ya vision itu, niatan itu. Belok-belok wajar gitu ya. Stres belok dikit, stres godaan main game gitu ya, itu wajar. Tapi kontrol pengendalian diri itu merupakan soft skill yang harus dilatih juga. Kan batanya di mana? Di vision. Yakin lu lulus dari mobile app developer kan gitu. Jadi di IT itu lulus itu jadi apa itu jelas. Gitu. Lulus jadi network engineer jelas. Lulus jadi apa namanya sistem analis jelas. Bukan ngawang-ngawang gitu kan. Nah, misalnya gini, lulus dari prodi apa? Itu mungkin mereka belum mendefinisikan profesinya seperti apa, tapi IT itu udah ada profesinya banyak banget. Nah, yang membawa kalian bisa belok-belok terus kembali lagi
ya impianmu atau visionmu tadi tentang ujungnya kamu jadi apa. Gitu. Yakin? Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama. Kalau ada kurang ya mohon maaf kan gitu. Iya Pak. Oke, baik. Oke, saya rasa 3 pertanyaan cukup karena waktu sudah menunjukkan jam 9.36. Terima kasih untuk Pak Helmi sudah Sama-sama. mengisi acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Helmi berguna untuk kita semua. Ya, sama-sama. Kalau ada salah-salah juga mohon maaf yuk. Kalau mau dilanjut, ya next time lah kan gitu kan. Oke, ya bisa nanti untuk kedepannya bisa kita buat acara yang lain. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Helmi atas materinya. Ya. Baik teman-teman, Sama-sama. untuk Semuanya info, ya baik Pak. Untuk sekedar info, jadi KMTI mengadakan study more seperti ini, teman-teman bisa mengikutinya dengan terus. Nanti kita akan mengirimkan info-info study more yang selanjutnya. Jadi teman-teman bersiap-siap untuk mengikutinya. Dan untuk info yang selanjutnya yaitu video pada malam hari ini telah direcord dan insya Allah akan dikirim di YouTube-nya KMTI. Nanti teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan atau temannya yang mau menginginkan materi pada malam hari ini bisa melihatnya di YouTube. Nanti linknya akan kami kirim. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang bisa hadir, terutama untuk Pak Hilmi. Sedikit tadi yang saya tangkap dari materinya, yang pertama, jika ingin menguasai dan menjadi ahli di bidang yang kalian inginkan, teruslah belajar dan belajar sedikit demi sedikit, unconscious incompetence sampai di unconscious competence, yaitu dari awalnya yang tidak tahu apa yang dilakukan sampai nanti kalian menguasai apa yang kamu kerjakan. Dan yang kedua, berpikirlah dengan growth mindset, yaitu pemikiran yang ingin terus berkembang sehingga kita yang tadinya belum tahu dan berkembang menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, mistakes are the best lesson while experience is the best teacher. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah dari kami, dari KMTI, saya mewakili teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Teman-teman. Terima kasih Pak.